Di bawah anak-anak yang di luar untuk tertib. Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita dan keluarga kita untuk hadir dalam melaksanakan perintahnya, yakni sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa dan sepatutnya terus menerus kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat membanggakan beliau di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada 3 orang dari Bani Israel yang memiliki penyakit. Orang yang pertama memiliki penyakit kulit yang belang. Orang yang kedua memiliki penyakit rambut yang tidak tumbuh atau botak. Dan orang yang ketiga memiliki penyakit buta atau tidak melihat. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka dengan mengutus satu malaikat kepada mereka dalam rupanya berbentuk manusia, datang kepada 3 orang tersebut. Malaikat tersebut mendatangi orang pertama yang menderita penyakit kulit. Seraya berkata kepada orang tersebut, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan satu permintaan kepadamu, wahai fulan, apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tersebut menjawab, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan satu permintaan kepadaku, maka aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala warna kulit yang bagus, sehingga dengan kulit yang bagus itu orang tidak jijik terhadapku. Maka seketika malaikat tersebut mengusap kulit orang tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, penyakit kulitmu sembuh dan Allah berikan engkau kulit yang bagus. Lalu malaikat itu berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu permintaan lagi dan akan Allah kabulkan, apa yang engkau ingin minta? Orang tersebut menjawab, wahai fulan, aku ingin minta kepada Allah yaitu seekor unta. Maka malaikat menjawab, wahai fulan, pergilah engkau ke belakang lembah tersebut. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan 1 ekor unta yang sedang hamil untukmu. Maka pergilah engkau ke lembah itu. Barakallah, semoga Allah memberkahimu, kata malaikat. Selanjutnya malaikat mendatangi orang yang memiliki penyakit botak dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai fulan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan satu permintaan kepadamu, apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tersebut menjawab,
Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu permintaan aku ingin rambut yang bagus sehingga orang-orang tidak menjauhi karena aku botak. Dan seketika malaikat yang berupa seperti manusia mengusap kepala orang tersebut, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah. Allah tumbuhkan rambutmu dengan rambut yang indah. Seketika pula rambut orang tersebut tumbuh. Kembali malaikat berkata, wahai fulan, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permintaan lagi dan akan dikabulkan, apa yang akan engkau minta? Orang tersebut berkata, wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu permintaan lagi untukku, ketahuilah aku ingin memiliki sapi, yang mana dengan sapi tersebut aku ingin berternak. Maka malaikat pun menjawab, wahai fulan, pergilah engkau ke belakang lembah tersebut, sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan sapi yang sedang hamil untukmu. Barakallah, semoga Allah memberkahimu, kata malaikat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, malaikat mendatangi orang yang memiliki penyakit buta atau tidak melihat dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai fulan, andai kata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu, apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat indahnya keindahan di bumi ini dengan penglihatanku. Seketika malaikat mengusap kedua mata orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah engkau bisa melihat. Seketika pula orang tersebut bisa melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun berkata, wahai fulan, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permintaan lagi dan akan Allah kabulkan, apa yang engkau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang tersebut menjawab, ketahuilah, jikalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu permintaan lagi, aku ingin punya kambing. Maka kata malaikat dengan jawaban yang sama atas dua orang yang tadi, wahai fulan, pergilah engkau ke belakang lembah tersebut, sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan kambing dalam keadaan hamil untukmu sehingga engkau bisa beternak dengan kambing tersebut. Barakallah, kata malaikat, semoga Allah memberkahi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, kemudian harta ketiga orang Bani Israel ini berkembang biak dan maju. Unta milik si belang berkembang biak bahkan sampai memiliki satu lembah unta. Sapi yang dimiliki oleh si botak juga berkembang biak dan maju bahkan sampai memiliki satu lembah sapi. Hal yang sama juga dialami oleh si buta. Dengan kambingnya juga berkembang biak dan maju bahkan sampai satu lembah kambing dimilikinya oleh dia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika malaikat mendatangi kembali orang yang memiliki penyakit kulit dalam rupa manusia yang sedang safar atau dalam perjalanan. Kemudian berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, seorang miskin telah terputus bagiku semua sebab perjalananku. Maka kini tidak ada bekal bagiku kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuan Anda. Maka saya memohon kepada Anda demi Allah yang telah memberi saudara warna kulit yang bagus serta harta agar bisa membantu mengantarkan saya dalam perjalanan saya. Masyiral muslimin rahimahumullah. Uniknya si belang menjawab, wahai fulan, hak-hak orang lain masih banyak, kemudian dan juga fakir. Kemudian Allah memberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda harta lalu Anda habiskan kemana? Atau malaikat,
Wahai fulan, bukankah engkau orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan kulit dengan diganti dengan kulit yang baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Anda unta sehingga Anda bisa berkembang biak unta tersebut dengan banyak. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang kau miliki akan membuat Allah murka terhadap dirimu. Kemudian malaikat juga mendatangi si botak dengan pertanyaan yang sama. Namun si botak juga menjawab dengan jawaban yang persis sama dengan jawaban si belang. Maka malaikat pun berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan kembalikan kamu dalam keadaan semula. Maka kemudian malaikat juga mendatangi si buta dengan rupa dan penampilan yang sama, dalam keadaan safar dan kekurangan biaya untuk perjalanannya. Kemudian malaikat berkata, wahai fulan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit atas dirimu, saya memohon kepada Anda demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, satu kambing saja saya minta agar saya bisa meneruskan perjalanan ini. Beda dengan dua orang tadi, maka si buta berkata, wahai fulan, demi Allah, saya dulu buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Saya dulu fakir, saya miskin, maka Allah berikan saya harta. Demi Allah, aku tidak keberatan dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka ambillah yang kamu inginkan dan sisakanlah apa yang kamu tidak inginkan. Maka malaikat berkata, wahai fulan, jagalah harta kamu. Sebenarnya kamu hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah ridho kepada kamu dan murka terhadap dua sahabatmu yang lupa dan tidak bersyukur atas nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kisah di atas merupakan dua gambaran sifat yang dimiliki oleh manusia. Pertama, ada manusia ketika dia susah ingat kepada Allah, namun ketika dia diberi nikmat yang melimpah, dia lupa dengan Allah. Kedua, ada manusia ketika susah dan senang, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seperti ini tahu selama ini Allah senantiasa mengawasi dan melihat apa yang dikerjakan. Sifat ini dikenal dengan istilah muraqabah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ambil pelajaran dari kisah tersebut dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa semua yang ada di dalam diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari sama-sama kita bersyukur, dan syukur yang paling baik dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai nikmat yang diberikan kepada kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang sakit kulit dan botak tadi karena ingkar atas nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Harta kita, kesehatan kita, iman Islam kita sejatinya semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu bisa Allah cabut dengan izinnya. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض شمسك عبدا عبدا. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين الناس كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.